Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Hasanuddin menyelenggarakan penyusunan materi uji kompetensi 24 skema selama 2 hari, dari tanggal 24 hingga 25 Februari 2024. Kegiatan ini sebagai rangkaian penyusunan skema kompetensi setelah pekan sebelumnya melaksanakan upgrading asesor kompetensi LSP Unhas di ruang Inspiring Unhas Hotel and Convention. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka penyusunan MUK 24 skema kompetensi, sebanyak 39 asesor LSP Unhas yang berasal dari Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin terlibat dalam kegiatan ini. Materi uji kompetensi yang disusun oleh asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Unhas akan digunakan dalam proses asesmen oleh LSP Unhas. Insinyur Mukti Ali sebagai Ketua Pusat LSP Unhas membuka kegiatan secara simbolis mewakili pimpinan Universitas Hasanuddin. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa 24 skema yang telah diverifikasi oleh BNSP sudah siap untuk dioperasikan kepada mahasiswa Unhas khususnya bagi mahasiswa vokasi. Ira Taskirawati Shut MSI PhD sebagai Ketua Panitia membagi penanggung jawab bagi para asesor dari setiap skema yang ada. Para asesor juga diarahkan untuk berdiskusi dengan asesor dari prodi yang sama. Hal ini untuk mempermudah interaksi dalam proses penyusunan MUK sesuai skema yang ditugaskan. Adapun materi uji kompetensi yang disusun terdiri atas 24 skema yang berasal dari 7 program studi. Di antaranya teknologi produksi ternak, agribisnis peternakan, teknologi pakan ternak, agribisnis pangan, teknologi produksi tanaman pangan, budidaya laut dan pantai, serta destinasi wisata. Yang terlibat di dalam penyusunan materi uji kompetensi 24 skema ini adalah asesor, ya, hanya asesor kompetensi. Karena pada prinsipnya penyusunan MUK ini adalah tahap kelanjutan daripada skema yang terverifikasi. Sehingga tentu saja yang terlibat hanya asesor saja, ya, karena yang menyusun skema itu kan asesor. Oke. Outputnya adalah 24 materi uji kompetensi yang siap diujikan kepada asesi. Ketua Pusat LSP Unhas, Insinyur Mukti Ali STMT menyampaikan bahwa para asesor yang hadir dalam kegiatan ini akan menyusun uji kompetensi yang akan diujikan kepada asesi yang menyesuaikan dengan format panduan 2023 yang diberikan oleh BNSP dengan konsep yang lebih sederhana dari panduan sebelumnya. Adapun output dari kegiatan ini ialah 24 materi uji kompetensi yang siap diujikan kepada asesi. Jadi begini, ya, jadi saya lanjut dari apa yang disampaikan Pak Kapus. Jadi peserta kali ini itu berasal dari Fakultas Vokasi. Jadi asesor yang berasal dari Fakultas Vokasi. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Kapus bahwa ini dalam rangka menyusun MUK materi uji kompetensi dengan mengikuti format yang terbaru, gitu. Jadi 7 program studi itu berasal dari Fakultas Vokasi, ya. Jadi sekali lagi yang ikut kegiatan hari ini murni semua dari program studi yang berasal dari Fakultas Vokasi. Sekretaris Pusat LSP Unhas, Dr. Insinyur Iswalka STMT IPM ASEAN Engineering, menerangkan bahwa setelah MUK selesai, para asesor dari Fakultas Vokasi yang dikoordinir oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Unhas sudah siap untuk melakukan asesi kepada mahasiswa, khususnya kepada mahasiswa vokasi Universitas Hasanuddin. Musnani Putri Intan, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa kedepannya pertanian di Indonesia akan bertransformasi dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern dan akan merekrut sekitar 5.000 hingga 10.000 pemuda untuk berpartisipasi dalam hal tersebut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Indonesia memiliki banyak generasi muda, bahkan tercatat kurang lebih 60% penduduk di Indonesia adalah generasi muda. Generasi muda inilah yang nantinya akan melanjutkan tongkat estafet bangsa Indonesia. Para generasi muda harus terlibat dalam seluruh sektor pembangunan, termasuk dalam sektor pertanian. Pertanian Indonesia telah memasuki era inovasi dan transformasi yang akan mengubah pertanian tradisional menuju pertanian modern. Hal ini terjadi karena dorongan dari adopsi teknologi modern dan praktik pertanian berbasis ilmu pengetahuan. Pertanian modern menjadi sorotan utama dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian.
Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP menegaskan keseriusannya untuk melibatkan lebih banyak generasi muda dalam sektor pertanian. Pemuda ini Indonesia memiliki bonus demografi. Memiliki pemuda, milenial dan generasi Z itu 60%. Ini tidak boleh disia-siakan. Kalau ini lewat, ini masa emas Indonesia lewat. Sekali lagi, pemuda harus terlibat di seluruh sektor pembangunan. Termasuk pertanian tadi, kami mentransformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern, tetapi pelakunya adalah generasi Z. Generasi Z akan masuk manakala kita menggunakan teknologi, manakala mereka untung, manakala merasa terhormat. Nah, kita harus beri ruang, kami akan membangun kawasan pertanian modern dan kami akan merekrut 5.000 sampai 10.000 pemuda. Kami anggarkan 2,5 triliun membangun pertanian modern ini. Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia juga mengungkapkan keyakinannya bahwa pemuda akan tertarik terlibat dalam sektor pertanian dengan catatan pertanian harus menggunakan teknologi modern, menguntungkan serta menghormati para pemuda. Zara Sabita Suceng, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Setelah meloloskan Gibran menjadi cawapres di 2023 lalu, Komisi Pemilihan Umum dinilai melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran tersebut menyeret Ketua KPU bersama 6 anggota lainnya dan berujung pada pemberian sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP. Lantas, bagaimana status pencalonan Gibran dan seperti apa implikasi putusan tersebut? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberi sanksi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari dan sejumlah anggota KPU karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Sanksi yang diberikan berupa peringatan keras terakhir. Adapun selain Hashim, 6 anggota KPU lainnya yang diberi sanksi termasuk Yulianto Sudrajat, Agus Melas, Betty Epsilon Idros, Itham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap. Sanksi tersebut berdasarkan keempat laporan yang diajukan ke DKPP. Dalam putusan ini, DKPP menilai ketua dan anggota KPU terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023. Padahal saat itu peraturan KPU masih mengharuskan calon memiliki usia minimal 40 tahun. Kalau menurut saya sendiri itu pelanggaran ini menurut saya itu sudah terlambat. Dan terkait dari pencalonan Gibran itu, kalau dilihat dari peraturan nomor 2 tahun 2017 tentang DKPP itu penyelenggaraan itu hanya terkait dari penyelenggaraan pemilu. Jadi pencalonan Gibran itu tetap sah. Kan tetapi penilaian kode etik itu menuai polemik di masyarakat. Dan itu menurut saya pencalonan Gibran tetap sah. Seperti itu. Kalau dilihat dari banyaknya konflik, itu menurut saya terdapat dinamika politik kekuasaan, di mana putusan yang dikeluarkan oleh MK itu sendiri terkesan mengambil keputusan yang menurut saya itu dengan mengubah syarat usia cawapres seperti itu, Kak. Kalau terkait dari implikasi terkait dari pejabat yang melanggar kode etik itu sendiri, mengenai pencalonannya itu menurut saya itu kurang etis, di mana dia masuk melalui jalur yang melanggar konstitusi seperti itu, Kak. Meski KPU terbukti melanggar kode etik, namun DKPP hanya dapat memberikan sanksi berupa peringatan terakhir, sementara status pencalonan Gibran tetap dianggap sah. Terkait pencalonan capres-cawapres itu sifatnya administratif, sehingga DKPP tidak punya kewenangan untuk membatalkan pencalonan capres-cawapres. Karena DKPP hanya berwenang menangani kasus pelanggaran etik. Adapun implikasi dari adanya putusan DKPP tersebut yang sifatnya final, konkret, dan individual, sehingga putusan pelanggaran etik pun masih bisa diperkarakan oleh KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara. Iya baik. Kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilu, DKPP ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan terkait dengan pelanggaran etik. Jadi itu batasannya. Terhadap pelanggaran etik DKPP, pelanggaran administrasi ada di Bawaslu. Jadi dua itu. Dan terkait dengan sengketa pemilu ada di Mahkamah Konstitusi, sengketa hasil. Nah, kalau kita lihat secara kewenangan, DKPP kemudian kemarin memutus bahwa memberikan
peringatan keras terakhir. Nah, ini bagian dari jenis sanksi-sanksi yang dapat diberikan oleh DKPP. Dulu ada 3, yakni berupa teguran tertulis, terus pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Nah, sanksi peringatan keras terakhir ini ada di bagian teguran. Kalau kemudian ditanyakan kenapa ada di hari-hari terakhir sebelum kemudian diputus dalam proses penyelenggaraan pemilu, jadi sifat daripada DKPP ini adalah bentuknya permohonan. Ada yang kemudian menuntut melalui DKPP terkait dengan pelanggaran etik potensi maladministrasi atas dasar batas usia cawapres kemarin. Nah, kalau dilihat dari permohonannya, dasar kenapa kemudian dikatakan pelanggar etik, karena KPU dalam hal ini dalam memberikan peraturan teknis tidak mengubah PKPU terkait dengan syarat batas usia cawapres dan capres yang diputus berdasarkan dengan putusan MK. Nah, itu poin besarnya. Tapi kalau kita lihat ternyata sifat putusan MK itu erga omnes ataupun juga konstitutif. Konstitutif itu adalah mengubah suatu norma atau menetapkan suatu norma dan sifatnya erga omnes, semua berlaku untuk semua. Jadi poinnya seperti itu. Tapi yang dikejar oleh DKPP bahwa meskipun ada putusan MK, harus ada tindak lanjut putusan MK yang kemudian memberikan syarat yang sifat-sifatnya teknis, yang substansialnya ada di putusan MK. Itu poinnya. Terkait kondisi kenegaraan saat ini, Hulevi menanggapi bahwa negara akan dianggap baik-baik saja, sampai kita sendiri yang menyadari bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Wasdin Putri Intan, Fauzan Ali, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.